Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir itu ada Lian, Salsabila, Farin, Widya, Nanda, sama U. Gejalanya apa? Farin, Widya, Nanda, izin, Lian, Salsabila, sakit, kulit alfa. Ya. Sebelum Ibu lanjut materi, bagaimana kesiapan kamu belajar hari ini? Apa udah siap semuanya? Siap. Siap? Siap. Kemarin udah Ibu bilang apa materi kita, yaitu tentang peradaban kuno Asia Afrika ya. Itu judul peradaban kuno Asia Afrika. Ada dibaca? Oke. Sekarang siapa bisa menjelaskan materi sebelumnya sebelum kita masuk tentang peradaban lembah Sungai Indus? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Siapa bisa jawab tentang materi sebelumnya? Materi sebelumnya kita itu adalah tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia. Itu materi sebelumnya. Ada? Berdiri. Materi sebelumnya kehidupan awal masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat bermula dan mengumpulkan makanan, berburu dan mengumpulkan makanan. Sangat sederhana karena mereka masih tergantung dengan alam dan selalu berpindah-pindah tempat. Hidup di hutan dan di tepi sungai dan gua, masih berburu makanan. Yang B, kehidupan masyarakat beternak dan bercocok tanam. Kehidupan manusia telah mulai menetap karena mereka sudah mengenal hidup dengan bercocok tanam, berdagang dan menggunakan binatang luar seperti babi. Jadi itu materi kita sebelumnya, yaitu tentang masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan, terus masyarakat dan cocok tanam. Jadi itu ada materi sebelumnya, ya. Sebelum Ibu lanjut, sekarang kita explain dulu, ya. Tutup satu kali.
lembah Sungai Indus. Peradaban lembah Sungai Indus ini dia terletak di daerah India. Ya, terletak di daerah India. Sebelum ibu masuk, ibu pengen tahu dulu bagaimana belajar kamu tentang sudah mengetahui tentang peradaban lembah Sungai Indus ini atau belum. Jadi ada ibu bagikan ini soal, kamu kerjakan per individu. Jawab soalnya sesuai dengan pengalaman kamu. Yang pertama, kamu itu bisa memahami tentang apa itu peradaban. Ya, dikatakan dengan peradaban itu apa. Terus, tujuan pelajaran kita yang kedua, kamu bisa mengklasifikasikan apa itu peradaban lembah Sungai Indus dari keadaan geografis sampai pada peninggalannya. Ya, itu tujuan dari yang kedua. Yang ketiga, kamu juga harus bisa menjelaskan tentang pengaruh dari peradaban lembah Sungai Indus. Jadi ada 3 tujuan pelajaran kita pada hari ini. Sekarang kamu lihat gambar di depan, ya. Sekarang ibu bagi kamu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kamu lihat gambar, nanti gambarnya itu kamu timbulkan pertanyaan dari gambar yang telah ibu tampilkan. Ya. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar peta. Nah, dari gambar peta ini
kamu bisa mengetahui tentang keadaan geografis peradaban lembah sungai Sindu atau Indus. Dari peta ini untuk kelompok 1 kamu nanti mencari minimal 3 pertanyaan ya, timbulkan dari peta ini. Kamu buat 3 pertanyaan dari gambar peta. Terus untuk kelompok 2 gambarnya ini. Nah, ini adalah kota dari peradaban lembah sungai Sindu. Ini reruntuhannya. Ini untuk kelompok 2. Dari gambar peta itu kamu munculkan permasalahan apa yang terdapat dari gambar reruntuhan peradaban lembah sungai Sindu. Banyak ya yang bisa kamu gali di sini. Ya, misalnya tentang apa saja bisa kamu ambil di sini dari gambar. Untuk kelompok 3 peninggalan dari kerajaan peradaban lembah sungai Sindu. Ini peninggalannya. Jadi kamu cari lagi apa itu peninggalannya. Ini salah satunya peninggalan peradaban lembah sungai Sindu. Jadi cari 3 pertanyaan. Terus untuk kelompok terakhir ya, ini juga termasuk dari peninggalan. Untuk kelompok terakhir ini gambar yang dari gambar ini ya, untuk kelompok 4 ini gambar manusia. Nah, timbulkan pertanyaan, ada apa dengan manusia ini? Sekarang kamu kerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit untuk membuat pertanyaan. Nanti kita diskusi. Bye. Nah, silakan kelompok 1, kamu kasih pertanyaan pada kelompok lain. Ya. Mari sini saya mau beri pertanyaan kepada
geografis lokasi lepas Sungai Indus di daerah ini? Bagaimana keadaan geografis lepas Sungai Indus di daerah ini? Untuk kelompok 3, sebutkan dua kota utama dalam peradaban lembah Sungai Indus. Sebutkan dua kota utama dalam peradaban lembah Sungai Indus. Untuk kelompok 4, bagaimanakah bangsa lain masuk ke daerah India? Bagaimanakah bangsa lain masuk ke daerah India? Lanjut kelompok 2. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3, di mana lokasi reruntuhan itu berada? Pertanyaan untuk kelompok 4, apa cerita di balik reruntuhan kota tersebut? Tiga. Berikutnya kelompok 3 dari kelompok lain. Jadi saya ingin bertanya ke kelompok 1, sebutkan artefak yang ditinggalkan oleh peradaban lembah Sungai Indus. Habis itu untuk kelompok 2, apa makna dari gambar sapi yang ada pada artefak peninggalan peradaban lembah Sungai Indus? Kemudian untuk kelompok 4, di mana letak perkotaan yang megah dan kuno dari peradaban lembah Sungai Indus? Di mana letak perkotaan yang megah dan kuno dan Berikutnya kelompok 4. Silakan. Baiklah, di sini ada pertanyaan untuk kelompok 1. Sebutkan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh masyarakat bangsa Dravida. Saya ulangi, sebutkan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh masyarakat bangsa Dravida. Baiklah, pertanyaan untuk kelompok 2. Apa yang menyebabkan bangsa Dravida didesak oleh bangsa Arya? Baiklah, pertanyaan untuk kelompok 3. Bagaimana kehidupan bangsa Dravida setelah didesak oleh bangsa Arya? Dari kelompok 1, bagaimana keadaan geografis Sungai Sindus di daerah India? Baik, saya akan menjawab. Keadaannya yaitu Sungai Sindus memiliki banyak anak sungai yang berasal dari wilayah Punjab di Pakistan Utara. Punjab itu memiliki arti yaitu daerah aliran sungai, yang mana daerah tersebut terdiri dalam banyak aliran sungai. Sungai Indus mengalir melalui Pakistan dan menyebabkan tanah di negeri itu subur atau di negeri India. Sungai tersebut bermuara di Laut Arab. Dan begitulah sekian kondisi dari geografis Sungai Indus di daerah India. Nah, selanjutnya kelompok 3. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan dua kota utama dalam peradaban Sungai Indus. Jawabannya adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Coba. Tiga. Baiklah,
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimanakah bangsa lain masuk ke daerah India? Bangsa lain yang dimaksud tersebut adalah bangsa Arya, yang dimana mereka datang berkelompok melalui celah Khyber di perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan. Dan kemudian mereka mendesak bangsa Dravida. Baik, sekian, terima kasih. Ya. Nah, jadi selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan kasih pertanyaan kepada kelompok 1, 3, dan 4. Pertanyaan pertama silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa yang kamu ketahui tentang reruntuhan? Reruntuhan itu adalah bangunan yang dulunya masih utuh namun kemudian mengalami kerusakan yang disebabkan oleh faktor adanya banjir besar karena sungai ini sini terletak di banyaknya sungai, lalu adanya wabah penyakit dan serangan dari bangsa Arya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di mana lokasi runtuhan tersebut berada? Lokasi runtuhan tersebut berada sekitar Sungai Indus dan Sungai Gadgar Haksa yang saat ini termasuk wilayah India Barat dan Pakistan. Ya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa cerita di balik runtuhnya kota tersebut? Dapat kita ketahui bahwa kota ini disebut juga dengan kota Mohenjo-daro, yang dimana kota Mohenjo-daro ini dihuni oleh masyarakat Dravida. Lalu masuklah bangsa kita temukan. Jadi ibu bagikan ini, semoga kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di data ini. Silakan kamu kerjakan, ibu kasih waktu hanya 5 menit. Mana soalnya dikit. Ya. Ini soal SKPD. Silakan kerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan hasil diskusi kita tadi. Tiga. 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 Tentang peradaban kuno Asia Afrika. Yang pertama adalah peradaban. Peradaban itu adalah tingkat kebudayaan dari suatu masyarakat atau bangsa.
Keadaan geografis lembah Sungai Indus ini terletak di daerah India. Di bagian utara berbatasan dengan pegunungan Himalaya, di bagian utara berbatasan dengan Myanmar dan Bangladesh, di bagian selatan berbatasan dengan Sri Lanka atau Samudra Hindia, dan di bagian barat berbatasan dengan Pakistan. Di antara pegunungan Himalaya di Hindakus terdapat celah Khyber atau celah Pas. Yang melalui celah ini bangsa asing masuk ke dalam India, yaitu adalah bangsa Dravida. Bangsa pendukung adalah bangsa Dravida yang bercirikan rambut keriting, hidung pesek, kulit yang hitam, dan postur tubuh yang pendek. Terima kasih. 3. Nah, masih ada yang bisa menambahkan dari kesimpulan kita diskusi kita pada hari ini? Oke, silakan. 3. Baiklah, saya akan menambahkan kesimpulan dari Silvana. Selanjutnya yaitu ada pusat peradaban. Pusat peradaban Sungai Indus berada di kota Mohenjo-daro bagian selatan dan Harappa, ibu kota bagian utara. Nah, sistem pertanian dan pengairan di sepanjang lembah Sungai Indus, masyarakat hidup dengan bertani sehingga pertanian menjadi mata pencarian kehidupan masyarakat India. Karena hidup dari pertanian masyarakat India membuat saluran irigasi untuk mengairi sawah-sawah atau ladang-ladang mereka. Selanjutnya yaitu teknologi. Masyarakat lembah Sungai Indus juga telah mampu membuat barang-barang dari emas, perak seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian, dari kapal serta bagian macam patung, perhiasan emas dan perak, bagian macam material dan lukisan yang bermutu tinggi. Selanjutnya yaitu perekonomiannya. Masyarakat lembah Sungai Indus sudah mengadakan hubungan dagang dengan bangsa Sumeria di Mesopotamia di bangsa-bangsa lain. Nah, selanjutnya sistem pertanian. Sistem pemerintahan yang merupakan sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Raja yang memerintah adalah Chandragupta, Maurya, dan Asoka. Selanjutnya yaitu sistem kepercayaannya. Kepercayaan masyarakat lembah Sungai Indus bersifat politeisme, yaitu memuja banyak dewa seperti dewa bertanduk besar, dewa perempuan, melambangkan kemakmuran. Baik, sekian. 3. 3. Nah, itulah hasil dari kesimpulan kedua teman kamu. Dari hasil kesimpulan tersebut yang dilakukan oleh teman-teman sangat bagus ya dari hasil diskusi kita pada hari ini. Jadi Ibu minta untuk aplausnya untuk kedua teman-teman. Dan sekarang dari hasil kesimpulan Ibu ingin menambahkan bahwa peradaban lembah Sungai Sindu itu dari manusia pendukungnya ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Selain dari bangsa Dravida juga dia termasuk masuk bangsa Arya. Dengan datangnya bangsa Arya ke peradaban lembah Sungai Sindu ini, nanti percampuran kebudayaan bangsa Arya dengan bangsa Dravida itu dia melahirkan apa? Yaitu ajaran agama Hindu. Jadi ajaran agama Hindu itulah termasuk juga pengaruh dari peradaban lembah Sungai Sindu, karena dia berkaitan dengan kedatangan bangsa Arya dan percampuran dengan bangsa Dravida. Ya kan? Agama Hindu itu datangnya dari India, berasal dari kedua budaya. Ya. Nah, sampai di sini masih ada yang belum paham, masih ada yang belum mengerti. Kalau belum paham, silakan. Ada yang mau ditanya? Yang ditanyakan? Sudah paham? Oke. Kalau udah paham, Ibu akan kasih lagi ini soal tentang post-test ini yang terakhir. Post-test yang terakhir tentang apa yang materi yang kita dapat pada hari ini. 3. Nah, silakan kamu kerjakan masing-masing dengan pertanyaan yang ada di kertas kamu. Jawablah sendiri-sendiri. Ya, bagi juga waktu selama 2 menit saja. Karena itu hanya soalnya soal. Silakan kerjakan.
kamu isi. Ini tentang pendapat kamu dalam belajar sejarah. Selama ini gimana caranya kita belajar, sekarang bagaimana caranya kita belajar. Ada nggak perubahan dalam pelajaran kita hari ini dengan yang sebelumnya? Nah, ini Bu bagikan, ini namanya rubrik refleksi. Ya, silakan diisi. Kalau ini jawabannya tuh senang, tidak senang, kurang senang, kurang. Ya. 3. Ya, silakan kerjakan. Kalau ibu kasih waktu hanya 1 menit, mana ini ya. Ini mengetahui tentang pelajaran kita sejarah, apakah senang atau tidak senang. Oke. Kalau sudah selesai, sempurnakan. Ya. Dan siswa sekalian, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Silakan ketua kelas, kamu pimpin doa untuk mengakhiri belajar kita pada hari ini. Silakan ketua kelas, mulai. Baiklah teman-teman, sebelum kita ulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.